semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Buciningsih. Di sini saya mau berbagi pengalaman cerita saya saat saya naik gunung di Gunung Argopuro. Nah, di sini saya berbagi cerita di channel YouTube-nya Bang Imung. Nah, di sini saya melakukan perjalanan kebetulan dari Madiun ke Gunung Argopuro. Nah, di situ saya sampai di base camp Baderan itu sekitar jam 7 pagi kalau nggak salah. Nah, di situ saya mulai melakukan persiapan seperti yang teman-teman biasa lakukan, anak gunung lakukan lah. Kita melakukan persiapan sebelum kita mau naik gunung. Nah, setelah sudah siap, sudah ready semuanya, kita melakukan trek lah, jalan terus. Nah, kebetulan saya melakukan pendakian ini tidak sendiri, jadi saya bersama teman saya, yaitu yang namanya Chandra. Nah, di situ saya melakukan perjalanan, tiba-tiba cuacanya itu tidak mendukung, jadi turunlah hujan. Nah, kebetulan saat hujan turun itu kami melihat gubuk milik petani. Nah, di situ kami berteduh. Nah, kemudian kami menunggu dan menunggu, ternyata hujannya belum reda-reda. Akhirnya kami memutuskan untuk ngecamp di situ atau bermalam di situ. Nah, keesokan harinya kami melakukan perjalanan lagi. Kami naik lagi. Pokoknya kami berjalan terus sampai ke Sabana 1. Nah, di Sabana 1 itu kami istirahat. Nah, kami istirahat, kami minum ya seperti yang kalian lakukan biasanya lah, yang pegunung atau pendaki lakukan saat istirahat. Nah, tapi di situ kami menemui ada 3 orang petani. Kalau nggak salah itu mereka juga sedang melakukan istirahat tapi mau jalan lagi. Nah, di situ kami menyapanya, "Halo Pak," tapi tidak ada respon sama sekali. Mereka tidak mau melihat kami, tidak mau menengok ke kami. Kami juga mencoba untuk bertanya, tapi bapaknya itu tetap tidak mau melihat kami. Mereka menjawab cuman tidak mau melihat kami. Nah, pikiran kami juga positif aja, mungkin bapaknya kenapalah, kita juga nggak tahu. Nah, setelah itu kami melakukan lagi lah perjalanan. Setelah kami selesai istirahat, kami melakukan perjalanan lagi ke arah rumah itu. Pas sampai di bawah pohon, dia itu berhenti, diem mulu. Nah, aku nanya ke Chandra kan, "Ayo Bang, kenapa diem, kok nggak jadi ke rumah itu? Ayo buruan nanya biar kita cepet bisa jalan lagi, keburu hujan," aku bilangnya gitu kan. Tiba-tiba Chandra itu bilang gini, "Udah, kita nggak usah nanya, ayo jalannya ke sana, ke arah Cikasur sana," gitu. Langsung dia balik jalan dan ninggalin aku. Aku jadi bingung. Dalam hatiku aku bilang gini, ini orang disuruh nanya kok malah nggak nanya, malah balik lagi. Nanti kalau nyasar gimana gitu kan. Nah, akhirnya aku tuh diem di situ. Aku mau ke arah rumah itu, tapi takut ditinggalin Chandra. Kalau aku nggak ke rumah situ dan nanya orang-orang itu, aku takut kita itu tersesat. Jadi aku tuh bingung. Akhirnya aku diem, berdiri di situ diem. Terus tiba-tiba Chandra itu nengok dan manggil aku gini, "Hei, ayo, ngapain kamu diem aja di situ? Ayo buruan jalan, aku tinggalin nanti kamu," dia bilang gitu kan. Nah, pas itu di sampingnya plang yang bertuliskan Cikasur itu tuh ada plang roboh, nggak tahu plang apa itu, dia itu roboh di situ kan. Tiba-tiba perempuan yang aku lihat di bangunan tadi itu udah berdiri. Semua aku takut kan, buru-buru aku ngajakin Chandra itu pergi dari tempat itu. Terus kita melanjutkan perjalanan lagi. Aku diem aja nggak cerita sama temenku, nanti takutnya dia itu jadi kenapa-napa, dia juga jadi ikut takut atau panik atau apalah. Pokoknya aku diem aja, nggak cerita sama dia. Dan kita pun jalan lagi, naik turun bukit lagi, terus lewat sabana lagi,
terus habis itu nyeberangin sungai, dan sampailah kita di tempat yang bernama Cikasur. Pas sampai Cikasur itu kita bingung, soalnya nggak ada petunjuk arah, cuman ada plang tulisannya Cikasur, strip bawahnya itu puncak. Nah itu kita kirain itu puncaknya puncak Cikasur. Kita kan bingung, di situ banyak sekali persimpangan jalan. Kita itu udah bingung, nggak ada yang tanyain gitu kan. Akhirnya aku itu lihat ada orang duduk di bawah pohon. Kan di Cikasur itu ada pohon satu, di tengah-tengah sabananya itu ada pohon satu, dan bangunan kayak rumah atau shelter atau apalah aku nggak tahu, pokoknya kayak rumah gitu. Di situ itu ada 4 orang laki-laki mondar-mandir di situ kan. Nah aku bilang sama temanku Chandra, bang itu loh nanya orang di rumah-rumahan itu ada orang, aku bilang gitu. Dan temenku nanya, mana gitu, itu di rumah-rumahan sama di bawah pohon tadi ada 2 orang tapi udah jalan ke arah rumah gitu. Kemudian Chandra pun jalan ke arah rumah itu, kayak nggak asing gitu buatku. Nah aku itu kayak ngerasa udah pernah di sana sebelumnya, kayak ngalamin dejavu gitu. Akhirnya Chandra itu ngajakin aku ngeliat bangunan itu. Dia bilang, ayo Dut, kita lihat dulu bangunannya di sana itu kayak apa, aku penasaran itu bangunan apa gitu kan. Akhirnya kita pun lihat-lihat bangunan itu. Terus Chandra minta difotoin di dekat bangunan yang roboh itu tadi. Pas aku motoin Chandra, tiba-tiba aku itu lihat ada perempuan berdiri di pinggir tembok di bawah pohon, nggak jauh dari bangunan itu. Dia berdiri di situ, pakai gaun warna putih, terus pakai topi juga warna putih. Itu tuh wajahnya itu cantik tapi pucat. Aku nggak bisa lihat rambutnya karena rambutnya itu ketutupan topi. Aku lihat di layar HP ku itu nggak ada, tapi pas aku lihat langsung itu ada perempuannya. Langsung aku takut kan, buru-buru aku ngajakin Chandra itu pergi dari tempat itu. Terus kita melanjutkan perjalanan lagi.